Bagi saya, Kroos adalah poros di permainan Madrid. Saya melihat banyak cuplikan diri saya dalam dirinya. Dia seperti penerus saya di lapangan. Kalimat yang berbau pujian setinggi langit itu muncul dari mulut seorang Xavi Hernandez. Mendapat pujian langsung dari sang maestro tentu menjadi sebuah penghormatan besar bagi Toni Kroos. Namun yang perlu diingat, pujian Xavi tidak datang begitu saja. Ia memang telah menyaksikan sendiri bagaimana Kroos menjadi inti dari permainan El Real. Sejauh karirnya di dunia sepak bola ini berjalan, Toni Kroos layak disebut sebagai salah satu gelandang terhebat sepanjang masa. Dia bisa memadukan otak dan kaki untuk menciptakan hal-hal. Salah satu atribut terbaiknya adalah ketika mengirim umpan. Saat bola sudah dilepas dari kakinya, maka besar kemungkinan bahwa itu akan mengarah tepat ke tujuan. Ditemukan dan dibuang FC Bayern. Toni Kroos lahir di Greifswald, Jerman Timur pada 4 Januari 1990. Tumbuh di keluarga yang sangat mencintai sepak bola, Kroos mendatangi akademi sepak bola pertamanya, Greifswalder FC. Menginjak usia 12, Kroos mendapat tawaran bermain dari tim yang lebih mapan, Hansa Rostock. Kemudian tak berselang lama, bakatnya ditemukan oleh raksasa Jerman FC Bayern. Pada tahun 2007, Toni Kroos sempat memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang melakoni debut untuk Bayern. Sebelum catatan itu dipatahkan oleh David Alaba beberapa tahun setelahnya. Kroos adalah pemain yang memang sudah berbakat sejak dini. Ketika masih bermain di tim sekolahnya, Kroos bahkan sempat diminta untuk melepas sepatunya karena dianggap terlalu hebat. Fakta itu diungkapkan oleh salah satu gurunya dalam wawancara dengan Die Welt. Kemudian saat bergabung dengan timnas Jerman U17 tahun 2005, Kroos menjadi satu-satunya pemain termuda dalam skuad, atau setidaknya memiliki usia setahun lebih muda dari pemain yang lain. Mantan rekan setimnya di Bayer Leverkusen, Stefan Reinhardt, mengatakan bila Kroos adalah pemain yang sangat menonjol dari yang lain. Umpannya tidak pernah memantul. Pada usia 15 atau 16, dia memiliki teknik passing seperti Xavi atau Andres Iniesta. Dia sangat brilian, ucap Reinhardt. Namun meski memiliki bakat yang sangat hebat, Toni Kroos gagal dipertahankan oleh FC Bayern. Raksasa Bavaria tak berusaha terlalu keras untuk memperpanjang kontrak sang pemain pada 2014. Diceritakan oleh agen Kroos, Volker Struth, kepada Sportbild, Kroos merasa sangat diremehkan. Klub tidak memandangnya sebagai pemain penting. Maka pergi mencari pintu keluar adalah jalan terbaik yang harus segera dilakukan. CEO Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge mengatakan kepada Toni, "Kami tidak akan membayar Anda lebih dari 10 juta euro setahun karena Anda bukan pemain kelas dunia." Jika Anda mengenal Toni, ini bukan tentang uang. Dia membutuhkan kepercayaan dari orang lain. Dia tahu dia adalah pemain yang sangat bagus, pemain kelas dunia, ucap agen Toni Kroos. Karena persoalan itulah Kroos akhirnya menerima tawaran yang diajukan Real Madrid. Oleh Marca, pergerakan Los Blancos dalam memanfaatkan situasi Kroos dijuluki sebagai pencurian terbaik abad ini. Benar saja, Kroos segera membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan Bayern salah besar. Di sisi lain, dia juga mampu menebus pujian Marca tentang pergerakan El Real yang berhasil mendapatkannya. Diam, tapi berisi. Ketika James Rodriguez disambut oleh sebanyak 45.000 penggemar Real Madrid di awal kedatangannya, Toni Kroos justru tidak mendapat banyak sambutan semeriah itu. Dilaporkan oleh Ben Hayward dari situs Goal, hanya terdapat 8.000 penggemar yang menyaksikan acara perkenalan Kroos. Namun meski mengawali karir di Real Madrid dengan cara yang cenderung sunyi senyap, Kroos berhasil membuktikan segalanya di atas lapangan. Sikap pendiamnya sangat dihargai oleh para penggemar. Kroos tidak suka menonjolkan diri. Dia juga tidak suka membicarakan apa yang dia lakukan. Maka dari itu, Kroos segera mendapat julukan sebagai Silent Galactico. Selain merujuk pada sikapnya yang pendiam, keberadaan Kroos di atas lapangan juga minim sorotan. Tidak seperti Cristiano Ronaldo yang disebut sebagai raja, Karim Benzema yang sudah layak disebut legenda,
serta Luka Modric yang kehebatannya sering digembar-gemborkan media. Kroos yang memiliki andil dan kemampuan setara sering tertutup oleh sibuknya riuh penonton yang mengarah ke pemain lainnya. Toni Kroos adalah pemain yang sangat pandai membaca permainan dan cermat dalam mengambil setiap keputusan. Namun seperti yang sempat disinggung di awal, kehebatan Kroos yang paling tajam adalah tentang kemampuan passingnya. Stefan Reinardt yang pensiun dini sebagai pemain sepak bola dan mendirikan perusahaan analis sepak bola bernama Impact yang menganalisis efektivitas umpan pemain dan penggunaan ruang, menemukan bila Kroos adalah salah satu studi kasus perusahaan yang paling menarik. Toni Kroos disebut memiliki gambaran lapangan yang sangat bagus. Reinardt bahkan berani mengatakan, bila meskipun Kroos bermain dengan satu mata tertutup, dia akan tetap tahu keberadaan rekan satu timnya di sisi yang berjarak 25 meter hingga 50 meter jauhnya. Kroos bermain nyaris tanpa cacat. Sangat jarang kita melihatnya melakukan salah umpan dan kontrol. Maka tidak mengherankan jika rata-rata akurasi operan suksesnya bisa mencapai 90% tiap pertandingan. Pada musim lalu, Toni Kroos bahkan mencatatkan rekor yang sangat luar biasa hebat. Buah dari bakatnya dalam mengirim umpan, Opta mengklaim bila sejak musim 2003-2004, tidak ada pemain yang memiliki lebih banyak operan ke sepertiga akhir di kompetisi Liga Champions Eropa selain Toni Kroos. Maestro lini tengah Jerman itu mencatatkan sebanyak 1.430 operan di sepertiga akhir lapangan, disusul Xavi dengan total 1.421 umpan. Tidak hanya banyaknya umpan yang dilepas, Kroos juga memiliki tingkat keberhasilan umpan sebesar 89%, yang mana itu menjadi nilai efisiensi tertinggi di kompetisi terbaik Eropa. Lebih gilanya lagi, muncul fakta bahwa Xavi telah bermain dalam 151 pertandingan di Liga Champions, sementara Kroos memainkan 22 pertandingan lebih sedikit ketika rekor tersebut dirilis. Satu hal lagi yang perlu diingat, Kroos memenangkan lebih banyak trofi Liga Champions Eropa dibanding Xavi. Konsistensi yang dimainkan Toni Kroos benar-benar ajaib. Namun biarkan saja, namanya tetap berada dalam timbunan pujian penggemar terhadap pemain lain. Kroos tidak membutuhkan itu. Toh, fakta di atas lapanganlah yang membuktikan bahwa dia punya peran sentral dalam keberhasilan tim yang dibelanya. Selain itu, dia juga tetap mendapat penghormatan dari para penggemar, meski dengan cara yang sedikit berbeda.